Adik, terima kasih Akilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah 86 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk malam hari ini kita akan kuliah, jadi di link yang sudah saya beri untuk adik untuk pembelajaran. Nah, ini tadi yang kelas sore juga sudah melakukan perkuliahan ya secara luring tentang epidemiologi deskriptif. Nah, jadi kalau kita bicara tentang epidemiologi deskriptif itu menjelaskan tentang apa saja. Jadi akan kembali lagi kepada yang namanya jenis penelitian gitu ya, Dek ya. Karena di sini adalah untuk melihat suatu masalah kesehatan gitu. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan farmasi plus epidemiologi diakibatkan oleh suatu konsumsi atau penggunaan obat-obatan gitu ya. Nah, sebenarnya prinsip dasarnya itu sama antara epidemiologi maupun farmakoepidemiologi. Hanya saja kalau farmakoepidemiologi itu berarti lebih spesifik ya karena penggunaan obat-obatan begitu. Jadi efek dari obat-obatan. Nanti detailnya sendiri untuk farmakoepidemiologi itu jenisnya seperti apa itu akan adik-adik pelajari ketika bersama Pak Rahem ya insya Allah. Nanti setelah UTS 7 pekan itu akan lebih mendalam tentang farmakoepidemiologi. Epidemiologi, maka adik-adik harus paham terlebih dahulu gitu ya. Jenis penelitiannya itu teknologi atau teknis penelitiannya itu seperti apa. Nah, yang pertama di sini adalah sebelum kita apa saja itu dan apa maksudnya epidemiologi deskriptif ya. Kalau sesi epidemiologi deskriptif itu berarti akan terbagi menjadi 3 hal ya adik-adik, yaitu distribusi masalah kesehatan yang menurut 3 variabel utama ya, yaitu ada menurut waktu, menurut tempat dan juga menurut individu orang tersebut gitu. Jadi ada 3 ya, yaitu ada menurut waktu, tempat dan juga ada menurut individu dari manusianya ya atau dari respondennya, dari pasiennya gitu ya. Nah, epidemiologi mempelajari gitu tentang masalah kesehatan pada sekelompok manusia dan atau masyarakat. Nah, kalau tadi plus farmasi atau farmakoepidemiologi berarti mempelajari tentang masalah kesehatan pada sekelompok manusia dan atau populasi tertentu yang disebabkan efek dari penggunaan obat-obatan gitu ya. Nah, untuk epidemiologi sendiri, studi dari epidemiologi atau yang namanya suatu masalah kesehatan yang muncul di populasi masyarakat, itu bisa terbagi menjadi 3 hal ini. Jadi ada yang namanya frekuensi masalah yang warna pink ya, yang hurufnya menggunakan warna pink. Ada yang frekuensi masalah dan juga ada penyebaran masalah. 2 hal ini itu masuk ke dalam epidemiologi atau farmakoepidemiologi deskriptif. Nah, sedangkan kalau yang 3, yang warna hijau, itu masuknya adalah sudah ke studi epidemiologi atau farmakoepidemiologi secara analitik atau intervensional gitu ya. Nah, saya ulangi. Jadi kalau yang 2 ini, frekuensi masalah dan penyebaran masalah itu adalah termasuk ke deskriptif. Kalau yang bawah, kalau sudah mengatakan faktor determinan, gitu ya, Dek. Itu berarti masuknya adalah ke studi epidemiologi analytical, gitu ya. Nah, frekuensi masalah nomor 1 itu adalah untuk mengukur besar atau banyaknya atau jumlah masalahnya atau kasusnya berapa, sebesar berapa persen sih gitu ya terjadi di populasi. Lalu kalau penyebaran masalahnya itu adalah keterangan tentang frekuensi masalah kesehatan pada populasi
menurut karakteristik atau variabel utamanya. Ya, yang terbagi menjadi 3 variabel utama tadi, orang, waktu, dan tempat. Nah, jadi yang akan kita pelajari poin utamanya malam hari ini adalah ini, Dik. Menurut variabel orang, waktu, dan tempat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti mungkin ada Dik menemui soalnya Bu Rizka, ya yang terkait dengan farmakoepid atau epidemiologi deskriptif itu adalah utamanya. Membahas apa? Membahas nomor poin 1 dan 2. Gitu ya. Dan variabel utamanya apa? Yaitu terkait dengan keterangan menurut karakteristik atau variabel 3 yang utama ini. Nah, yang enggak, apakah itu bukan kemudian studi epidemiologi, Bu? Tidak, ya termasuk, dia juga termasuk studi epidemiologi, namun bukan lagi secara deskriptif saja, tetapi sudah masuk ke analytical. Jadi lebih mendalam gitu ya. Misalnya kamu ketemu sama orang gitu ya, ketemu sama orang, dia itu menyebabkan sebuah masalah ya di hidupmu. Nah, kamu itu mendalami ya karakteristik dia ini seperti apa. Oh, jumlah masalah yang dia sebabkan berapa. Terus orangnya tipenya seperti apa sih, umurnya berapa. Terus tinggalnya di mana, itu besar itu. Nah, itu berarti sudah ke epidemiologi analitik. Jadi, kamu sudah memahami karakternya, kemudian apa yang membuat dia bisa melakukan hal itu gitu. Jadi itu sudah seperti analisis yang lebih dalam gitu ya. Tapi kalau deskriptif itu yang atas ini saja, yang frekuensi masalah dan karakter yang menyebabkan penyebaran masalah tersebut. Kalau yang analytical ini yang nomor 3 itu kemudian adik-adik bisa menyimpulkan, oh ada hipotesisnya. Kemudian nanti itu bisa dianalisis dengan statistik apa. Lalu dilakukan kesimpulan dari interpretasinya, ya hubungan antara faktor risiko dengan masalah kesehatannya ada atau tidak. Nah, itu jadi lebih detail gitu ya. Nah, sebenarnya yang dinamakan sebuah kejadian masalah kesehatan itu akan terbagi menjadi 4 fase. Apa saja? Yaitu ada apa namanya? Analisis deskriptif terlebih dahulu. Tadi yang saya bilang, kenal sama orang yang bikin masalah itu dia orangnya kayak gimana sih? Kita mau mengusut nih. Kita ini ahli gitu ya, mau melakukan penyelesaian permasalahan gitu. Nah, berarti dia harus kita analisis dulu nih deskriptifnya. Nggak mungkin kan tiba-tiba kita nggak tahu dia siapa, tiba-tiba kita dobrak kosnya gitu ya. Terus tiba-tiba kita seret dia keluar, itu kan nggak mungkin gitu. Jadi kita harus tahu dulu, oh anak ini siapa, oh apakah benar dia yang melakukan itu, masalah tersebut. Kenapa? Nah, itu baru masuk ke analitiknya gitu ya. Terus ada intervensi atau eksperimen tadi, setelah tahu karakternya seperti apa, kenapa kok melakukan hal itu. Lalu kita intervensi, kita panggil, kita ajak duduk, ya, terus diajak ngobrol. Nah, itu berarti ada melakukan intervensi. Lalu yang terakhir adalah dilakukan evaluasi ya. Kenapa? Tadi sudah tahu, oh melakukan ini. Kita ajak bicara, oh ternyata gini 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 di eval. Oh, ternyata begitu ya. Nah, apakah ketika kita nanti sudah tahu nih, oh anak ini seperti ini, masalahnya karena ini. Setelah kita lakukan intervensi, kita lakukan evaluasi. Apakah kita bisa melakukan penanggulangan gitu ya, supaya kejadian tersebut tidak terjadi. Nah, jadi masalah kesehatan itu tidak akan mungkin kita biarkan begitu saja ya, tetapi harus kita lakukan studi sehingga apa harapannya di periode berikutnya itu tidak terjadi lagi masalah tersebut. Misalnya di Indonesia, kasus misalnya COVID ya yang baru kita benar-benar hampir keluar gitu ya dari pandemi ini. Tapi kan semenjak sebelumnya, itu kan pasti ada pihak-pihak yang kemudian tidak akan membiarkan kejadian pandemi ini terus berlangsung gitu deh. Kan kok apa sih yang COVID ini terjadi. Kemudian
dia karakternya seperti apa COVID ini. Nah, kemudian dilakukan intervensi. Oh, mari kita lakukan vaksinasi gitu. Mari kita lakukan yang namanya isolasi mandiri gitu ya bagi yang terjangkit. Nah, kemudian dievaluasi. Ketika sudah ada intervensi, harapannya apa? Tidak akan terjadi lagi gitu ya, atau minimal lah kita mengurangi gitu. Nah, itu namanya proses-proses yang namanya pendekatan epidemiologi ya. Jadi ada penyebabnya, kita harus lakukan intervensi sampai tidak terjadi lagi gitu ya. Nah, karena kita di tahap deskriptif, maka informasi dan kajiannya itu adalah terkait frekuensi dan distribusi terjadinya bisa dipelajari melalui variabel time, place, and person. Ya, jadi waktu, tempat, dan juga orang-orangnya. Oke, tadi apa namanya sudah ya. Jadi kita akan lebih fokus kepada yang deskriptif dulu. Kemudian di sini variabel-variabel epidemiologi. Nah, variabel itu apa? Jadi ciri-ciri atau faktor risiko ya yang terdapat pada kelompok penduduk pada suatu waktu tertentu yang meningkatkan kemungkinan terjadinya masalah kesehatan atau hal event tertentu tersebut. Gitu. Jadi apa faktor risikonya kira-kira? Karakternya seperti apa? Ya, yang bisa kemungkinan menyebabkan terjadinya masalah kesehatan itu. Untuk apa? Kemudian untuk dianalisa ya kejadiannya di masyarakat itu seperti apa. Nah, yang pertama ada distribusi waktu ya. Nah, distribusi waktu ini menggambarkan yang pertama adalah variasi waktu, aktivitas dari penyebab penyakit atau masalah kesehatannya. Jadi kurun waktu kejadiannya begitu ya. Time distribution itu adalah apa namanya untuk apa gitu. Jadi kajian distribusi waktu ini waktu kejadian penyakit tersebut berdasarkan dari segi waktunya. Misal terbagi menjadi 4 di bawahnya ya. Ada kajian distribusi waktu dari sebuah kejadian penyakit itu yang bisa diambil apa? Yang pertama, waktu kasus pertama kapan dan waktu kasus terakhirnya kapan. Jadi para epidemiolog itu ketika ada sebuah masalah kesehatan atau hal event pasti mencatat ya adik-adik waktu kasus pertamanya kapan, waktu kasus terakhirnya kapan sehingga bisa memperhitungkan panjang masa inkubasinya. Oh, ketika musim penghujan di Indonesia itu kerap kali muncul ya atau intensitasnya itu meraba ya atau panjang atau banyak terjadi gitu. Nah, waktu kasus pertamanya kira-kira kapan? Nah, karena DBD ini adalah sudah penyakit yang memang terjadi ya pada daerah tertentu, pada musim-musim tertentu ya, misalnya musim penghujan, pasti para epidemiolog sudah mencatat nih, biasanya waktu kasus pertamanya kapan, waktu kasus terakhirnya itu kapan, sehingga dari situ bisa memperkirakan panjang masa inkubasinya. Sehingga apa, Dek? Jangka waktu terjadinya penyakit itu bisa diprediksi, begitu ya. Dan variasi terjadinya penyakit atau distribusi kasus-kasus itu juga bisa diprediksi oleh para epidemiolog. Jadi akhirnya apa sih hubungannya time distribution ini? Maka di slide berikutnya. Nah, kegunaan atau hubungannya apa? Terus kok sampai para ahli itu repot-repot gitu ya, Dek, yang mencatat waktunya kapan, kemudian apa berakhirnya kapan, terus panjang waktunya masalah kesehatan tersebut muncul itu berapa lama, itu buat apa? Yaitu yang pertama adalah untuk meramalkan puncak kejadian penyakitnya atau health event. Ya, jadi jangan salah ya adik-adik, pasti di setiap negara itu punya epidemiolog ya, yang beliau-beliaunya itu memang ahli gitu ya adik ya dalam bidangnya, terutama adalah meramal puncak kejadian penyakit. Nah, jadi saya rasa di Indonesia pun pasti tergabung juga di Kementerian Kesehatan misalnya. Jadi ada departemen khusus gitu ya, Dek, ya yang memang adalah tugasnya untuk mengontrol ya atau meminimalisir hal event yang terjadi di Indonesia. Nah, kalau misalnya adik-adik tidak percaya, sebenarnya banyak perjalanan penyakit yang
dulu ya Dek ya, sebelum kita lahir, bahkan sebelum orang tua kita lahir, itu banyak kejadian penyakit yang parah sekali di Indonesia terjadi. Salah satunya adalah kolera, Adik-adik. Coba kalau pas pegang HP, kamu searching aja di Google kolera di Indonesia. Nah, itu pernah terjadi di tahun, memang agak lama, Dek, sudah tahun 80-an apa jauh lebih lama lagi ya. Nah, itu memang kejadian yang benar-benar massal ya dan terjadi sangat cepat dan membunuh ribuan masyarakat di Indonesia. Nah, itu adalah kolera itu seperti ini di apa namanya penyakit yang terkait dengan saluran pencernaan karena ada bakteri itu. Nah, dulu itu karena memang tidak semaju sekarang gitu ya, maka banyak penyakit-penyakit atau masalah kesehatan yang muncul yang parah di Indonesia. Tapi coba perhatikan, saat ini sudah tidak ada terjadi kolera. Gitu. Jadi wabah ini sudah jauh sekali ditangani gitu. Saat ini sudah sangat ditangani bahkan ya sampai tidak pernah ada lagi. Nah, yang memang masih banyak terjadi itu kan ya terkait dengan apa deh tadi ya. Kalau misalnya kita masih apa memperhatikan berita itu kan kayak DBD itu kan memang masih pandemi ya atau endemi ya pada daerah tertentu. Terus ada juga misalnya apa namanya penyakit lain yang memang terjadi musiman. Nah, itu memang pemerintah tidak bisa mengontrol ya, Dek, ya. Namun sudah banyak ditangani sehingga sekarang sangat minimal sekali Dek, munculnya. Itu pun mungkin beberapa daerah yang memang tempat asalnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua untuk merencanakan upaya penanggulangan atau intervensinya. Jadi, setelah meramalkan puncak kejadiannya, maka apa sih yang bisa dilakukan untuk menanggulangi ya atau mengurangi apa namanya kejadian masalah kesehatan tersebut sehingga bisa dilakukan evaluasi dari dampak intervensi yang dikerjakan tadi. Terus tujuan utamanya untuk apa? Untuk membandingkan tinggi puncak insiden sebelum dan sesudah penanggulangan ya. Jadi apa namanya adik-adik di sini juga sebagai calon nakes yang juga nanti pasti kita bisa menyumbangsikan ya tenaga kita bermanfaat untuk negeri kita sehingga penyakit-penyakit ini yang merupakan suatu kendala ya, masalah untuk masyarakat misalnya itu bisa kita tanggulangi adik, bisa kita minimalisir sehingga harapannya masyarakat itu tidak akan berdampak gitu ya. Contoh sekarang ini kalau misalnya adik-adik tahu stunting ya yang masih agak PR untuk Indonesia karena itu terkait dengan gizi, yang mana memang kalau sudah bicara gizi itu kan berarti bicaranya adalah terkait dengan makanan pokok ya yang kita makan sehari-hari. Dan kita tahu bahwa penyebaran penduduk di Indonesia ini kan tidak rata ya Dek ya kemampuannya untuk bisa membeli atau makan ya makan makanan yang penuh dengan gizi yang baik itu kan masih tidak rata sehingga itu sebenarnya PR saat ini gitu untuk pemerintah. Nah, jadi sejauh mana gitu kita bisa menangani atau membantu ya untuk setidaknya mengurangi. Nah, ketika kita berbicara tentang em, apa variabel waktu dan health event, maka di slide ini ya, Dek ya, hubungannya ya. Kalau ketika Anda diminta untuk menjelaskan, maka tujuan utamanya apa, Dek? Untuk membandingkan tinggi puncak insiden sebelum dan sesudah adanya penanggulangan. Jadi, untuk apa tahu variabel waktu dari sebuah masalah kesehatan? Adalah untuk merencanakan upaya penanggulangan sehingga kita bisa mengevaluasi, membandingkan tinggi puncak insiden dan gitu ya. Oke, nah kemudian ini ada contoh-contohnya. Nah, jadi di sini di slide berikutnya ini akan menjelaskan contoh suatu masalah kesehatannya di misalnya apa ya? Misalnya di sini nomor satu ada fluktuasi jangka pendek. Nah, fluktuasi jangka pendek, kemudian ada perubahan siklis ya, terus ada perubahan sekuler. Kalau yang jangka pendek itu berarti dalam hitungan jam, hari, minggu, dan bulan. Misalnya
food poisoning, flu, cacar, ya kejadian penyakitnya itu terjadinya itu bisa dalam hitungan minimal jam ya. Jadi kalau keracunan makanan itu kan masih sering terjadi flu ya, bisa merembet gitu kan, kemudian cacar pun begitu. Nah, kalau perubahan siklis ini berarti timbulnya dan memuncaknya angka-angka kesakitan atau kematian terjadi berulang-ulang tiap beberapa bulan, tahun, ya atau tahunan pokoknya ya. Jadi bisa 5 tahunan, apa 3 tahunan ya, seperti misalnya penyakit infeksi dan non infeksi. Kemudian yang tiga yaitu perubahan sekuler, jadi terjadinya jangka waktu yang panjang, berpuluh-puluh tahun atau ratusan tahun. Nah, tapi harapan kita semua yang sekuler ini sudah berhenti gitu ya, Dek ya. Jadi jangan sampai terulang kembali kejadiannya. Lalu ada yang namanya tipe-tipe epidemi ya. Nah, tipe-tipe epidemi ini terbagi jadi dua ya, yaitu ada common SARS, ada propagated. Nah, kalau common search ini adalah terkait dengan ini adik-adik apa namanya penularannya, gitu ya. Nah, penularannya ada yang satu sumber saja, ada dari orang ke orang. Namanya kalau penyakit itu kan bisa aja ya, Dek ya. Kamu tertular dari temanmu, bisa juga misalnya dari satu sumber yang sama. Nah, kalau yang common source atau satu sumber ini tipe-tipe epideminya bisa onsetnya cepat ya. Jadi pertama munculnya penyakit tersebut sampai kemudian puncaknya itu terjadi cepat. Turunnya pun cepat dan episodenya pendek. Jadi kalau dibayangkan aja nih ya cara memahaminya, kalau yang satu sumber itu semuanya itu rata. Jadi misal nih, misal curahan makanan. Nah, satu sumber yang sama ya. Onsetnya mendapatkan dari satu orang dengan orang lain itu karena satu sumber, makan satu yang sama, terus onset kejadian masalah kesehatan yang itu cepat ya. Tapi ketika sudah beri apa misalnya diberikan infus gitu ya, atau misalnya dibersihkan dari badannya secara bersama, turunnya cepat kan dari suatu populasi yang terkena penyakit tadi itu turunnya masa penyakit jumlah penyakitnya itu cepat dan episodenya pasti pendek karena satu ditangani pasti yang satunya juga akan segera sembuh gitu. Tapi kalau yang propagated itu sebaliknya karena ini dari orang ke orang. Nah, kalau sudah dari orang ke orang berarti ketika belum tentu ketika sumber yang dari orang utama tadi kita sembuhkan, kita hilangkan gitu ya penyakitnya, maka orang yang lainnya pun akan ikut sembuh. Belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi dia akan sudah menularkan ke orang yang pihak lainnya lagi gitu. Maka ketika itu terus berulang, onsetnya lambat, ya turunnya lambat dan episodenya justru terjadi terus-menerus lama. Nah, jenis epidemi yang dikenal tadi source continue common source. Penyebabnya bisa biologis, bisa non biologis. Exposure-nya bisa yang bawah ini ya, yang tadi sudah saya sebutkan berlangsung berlangsung dalam waktu yang pendek, sejumlah penderita dalam suatu kurun waktu sepanjang range dari masa inkubasi penyakit, kenaikan insiden sangat cepat mencapai satu puncak, tetapi akan segera diikuti oleh penurunan insiden. Nah, ini adalah misalnya contoh gambar. Kalau digambarkan masa inkubasinya seperti ini ya, kalau yang common source ya. Nah, kalau yang propagated itu wabahnya baru berhenti setelah jumlah susceptible. Jadi tidak hanya satu ya. Jadi jumlah penyebabnya itu sangat berkurang drastis sehingga kelangsungan penularannya itu akan bertambah sulit. Jadi tidak bisa satu saja yang kita sembuhkan gitu. Tetapi harus beberapa orang, beberapa sumber. Nah, kecepatan mencapai puncak insiden selamanya wabah berlangsung itu tergantung kepada jumlah kasus pada awal wabah, panjangnya masa inkubasi, sampai kesempatan kontak secara person to person. Jadi, ketika ada masalah kesehatan yang muncul di populasi tersebut yang kebetulan kepadatan penduduknya tinggi, maka ya siap-siap deh ya episode dari penyakit tersebut akan lama. Ini adalah contoh masa inkubasi propagated, jadi dia agak pendek ya, dari satu orang ke seorang lain itu jadi progresif sekali.
Nah, kalau bisa kita gambarkan dalam tabel simpulan, bisa baca di yang slide ini. Jadi ada ciri-cirinya tertentu. Nah, pokoknya intinya adalah satu sumber, berarti itu dia akan lebih cepat, begitu ya, episode pendek. Kalau orang ke orang, maka akan lebih panjang episodenya. Nah, sekarang kita masuk ke variabel kedua. Jadi kalau bisa kita simpulkan variabel waktu kalau saya keluarkan di ujian, adik-adik langsung muncul kesimpulannya di dalam kepala ya bahwa variabel waktu itu adalah apa, Dik? Untuk meramalkan suatu penyakit, merencanakan penanggulangan dan melakukan evaluasi ya dari dampak intervensi tersebut gitu ya. Terus kalau dari segi waktu juga adik-adik bisa lihat apa namanya untuk apa itu time distribution tersebut. Bisa kamu contohkan juga dari contoh-contoh penyakitnya gitu ya. Misalnya apa? Tadi ada food poisoning, kemudian ada yang kalau tahun menaun itu. Jadi kamu bisa jelaskan dari sana juga. Nah, kalau yang kedua adalah price distribution ya dari variabel tempat ya. Nah, kalau price distribution itu terkait dengan apa, Dek? Kondisi lingkungan dan sifat khas penduduknya supaya bisa melakukan map diagrammingnya. Jadi untuk melihat populasi atau orang tersebut itu tinggal di daerah seperti apa. Misal tempat kejadian. Di sini ada terbagi jadi geografi dan ada lokasi. Nah, kalau menurut geografi itu berarti lebih kepada ini, Dek, pembagian lokasinya berdasarkan ini ya, lokasi geografisnya. Misalnya urban rural, daerah pantai ataukah pegunungan ya. Kemudian apakah populasi tersebut mendiami daerah administratif atau mungkin daerah yang apa namanya daerah yang masih sepi gitu ya atau daerah pedalaman. Nah, itu berarti termasuk ke geografi. Urban rural. Kalau urban itu lebih ke perkotaan, kalau rural itu lebih ke lingkungan yang kayak misalnya dari satu rumah ke rumah lain itu berjarak 1 kilo. Nah, itu lebih ke yang rural itu. Ya, kalau urban yang lingkungan padat penduduk ya. Kemudian ada lokasi, Dek. Kalau lokasi itu contohnya apa? Misal tempat kerja, sekolah, ya kampus, rumah sakit, kos-kosanmu gitu ya, terus perumahan, asrama. Nah, jadi tempat kejadian masalah kesehatan tuh bisa macam-macam ya, Dek, ya sebenarnya. Tidak hanya ketika di rumah sakit atau puskesmas saja, tetapi justru bisa di lingkungan-lingkungan tempat kehidupan manusia sehari-harinya bertemu gitu. Misalnya kampus ya adik-adik tempat kuliahnya adik-adik kemudian ada muncul masalah kesehatan di sana karena flu misalnya atau mungkin anak kelelahan itu kan bisa juga ya. Jadi lokasi ini sangat luas sekali. Nah, kajian terhadap perbedaan tempat ini sangat penting dalam menentukan atau memperkirakan etiologi ya penyakit atau health event-nya. Bisa terbagi dari aspek apa saja, contoh kondisi lingkungan, kemudian sifat agen biologisnya, kultur budaya setempat, kondisi kemajuan ekonomi, perkembangan industri, fasilitas pelayanan kesehatan, sampai daerah pusat pembangunan ekonomi dan lain-lain. Contoh, kalau kondisi lingkungan misalnya temperatur, kelembapan, ketinggian ya, keadaan tanah sampai sumber air ya. Jadi ketika kita sekarang hidup di sumber air yang sangat banyak, ya, masalah kesehatannya juga minimalis ya dibandingkan dengan mungkin ada penduduk atau masyarakat yang masih tinggal di sumber air yang sangat susah gitu. Apalagi sumber air bersih ya. Sumber air aja dia menemu sumber air aja udah alhamdulillah ya, apalagi sumber air bersih gitu. Jadi dua faktor kecil itu saja sudah sangat berbeda dan itu bisa memperkirakan suatu kemunculan dari masalah kesehatannya. Kelembapan, mungkin temperatur, ada yang mungkin dari tempat tinggal yang selain Malang, kemudian Anda tiba-tiba harus terpapar dengan suhu yang lebih rendah di Malang gitu ya. Pasti awal-awal kan flu atau mungkin kedinginan gitu nggak tahan ya. Nah, lama-lama kan sekarang mungkin sudah terbiasa.
Nah, itu juga kan bisa mempengaruhi masalah kesehatannya setiap manusia tersebut. Nah, contoh misalnya campak contohnya. Penyakit campak, tahu ya penyakit campak itu. Jadi kayak kalau sekarang nih penyakit campak itu masih ini Dek, masih banyak juga Dek penyakit campak karena banyak terjadi pada anak-anak, apalagi di Indonesia itu apa namanya masih banyak lingkungan yang kumuh ya. Nah, ini contohnya penyakit campak. Kalau adik-adik pernah lihat sepupunya atau adiknya ya. Jadi kalau saya rasa di lingkungannya tempat tinggal adik-adik yang notabene adalah apa namanya bersih gitu ya, atau mungkin yang memang keluarganya atau bapak ibunya tuh concern ya Dek ya untuk imunisasi pasti sudah terkurangi ya. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang ya mohon maaf ya Dek ya masih kekurangan, kemudian tidak ada perhatian ya dari orang tuanya untuk ada imunisasi yang lebih lanjut. Imunisasi campak kan tidak hanya satu kali ya, maka dia bisa dilakukan berulang kali sampai si anak tersebut kalau tidak salah usia 12 tahun ya. Nah, itu. Jadi memang berlanjut. Nah, kalau misalnya tidak kan dia pasti terkena ya, Dek. Karena memang ini terkait dengan apa namanya? Masa di mana dia akan menurun ya imunitasnya maka bisa terkena itu. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi ke sini, maka menurut penelitian itu orang-orang ya atau penduduk yang tinggal di daerah rural itu lebih berdampak ya, Dek ya, untuk campak. Nah, kemudian kolera tadi kalau adik-adik wis dibuka belum di Google kolera, Dek. Jadi kalau misalnya adik-adik lihat ya, nah ini dulu sekali ya sampai warnanya masih abu-abu ya bentuk fotonya. Menyerang Batavia ya Jakarta. Namanya dulu kan Batavia ya. Nah ini dulu pernah ada ya Dek ya. Atau kalau misalnya sekarang ini Dek, masih banyak kolera itu di Afrika ya kalau tidak salah. Nah karena lingkungannya yang belum bersih. Nah ini Dek. Jadi karena memang bakteri ya Dek ya. Jadi sumber yang nih, misalnya dari sumber air yang kotor sekali, ini adalah juga termasuk ke epidemiologi, gitu ya, Dek, ya, ini studi-studi epidemiologi seperti ini. Jadi untuk mendalami gitu suatu penyakit. Nah, kemudian kolera juga kenapa sih terjadi? Jadi kalau kolera ini sebenarnya dari eh, propagated ya Dek ya. Tapi bisa juga dia sebenarnya one common source. Jadi dari sumber yang sama karena satu situasi sanitasi yang jelek. Kemudian bisa juga asbestosis ya, pekerja pabrik asbes. Kemudian yellow fever pada daerah-daerah tertentu di Amerika Tengah, Selatan, dan Afrika. TB karena lingkungan yang crowded dengan sosial ekonomi yang rendah. Tapi kalau di Malang masih cukup tinggi ya adik-adik kasus TB-nya ya. Nanti ini apa namanya memang masih menjadi concern pemerintah Kota Malang untuk bisa menuntaskan TB ini. Dan ini cukup menarik adik-adik masih banyak penelitian yang banyak dilakukan gitu ya penelitian deskriptif adik-adik yang angkatan 2019 kemudian terakhir juga ada yang meneliti tentang TB. Nah, itu menarik di hasil deskriptifnya itu bahkan mereka ini ya beliau-beliaunya ini itu masih bekerja sehari-hari jadi tidak apa ya karena sudah coping ya sudah menerima gitu ya. Kalau kita tahu TB ini kan salah satu penyakit yang sangat menular ya adik-adik. Apa namanya pengobatannya sendiri aja minimal 6 bulan kan harusnya nanti Anda akan belajar di preskrip ya dan pengobatannya yang tidak sedikit gitu. Di sini ternyata beliau-beliaunya itu masih bekerja loh dari sehari-hari gitu ya. Ada yang kemarin kalau tidak salah buruh pabrik, kemudian ada yang juga wirausaha ya. Tapi memang sebatas itu gitu, nggak mungkin yang lebih dari itu ya jenis pekerjaannya. Nah sehingga tapi ketika diwawancara beliaunya tetap patuh pakai masker gitu. Jadi apa ya Dek ya karena memang harus hidup ya Dek nggak mungkin kemudian kena TB terus akan
bersedih hati gitu ya, terus mengunci diri di kamar, tidak ya, life must go on ya, tetap kan itu. Tapi memang ada beberapa kepatuhan, maaf, ada beberapa pengetahuan yang mereka harus tahu sehingga tidak menularkan. Dan sedihnya lagi itu dek, pasien TB ini tidak hanya karena mereka memang sosial ekonominya rendah ya dek ya, jangan salah ya. Ternyata juga ada pasien TB ini yang tertular loh dari tetangganya loh, dari keluarganya gitu. Jadi kasihan ya. Seharusnya tidak gitu ya, tapi karena ya memang tertular karena tadi mungkin lingkungannya yang belum patuh terhadap aturan-aturan tersebut gitu. Nah, kalau misalnya terkait dengan sekarang kita sudah mau masuk ke yang person distribution ya, atau yang distribusi ketiga, yang terakhir gitu. Nah, kalau yang kedua tadi, Dek, Anda bisa menjelaskan terkait dengan kondisi lingkungan gitu saja ya. Jadi lingkungan ini mempengaruhi gitu terkait dengan suatu kejadian kesehatan, kejadian masalah kesehatan gitu ya. Dari kondisi lingkungan, sifat khas penduduk, misalnya kamu bisa menyebutkan contoh temperatur yang berbeda dari sebuah daerah itu juga bisa menjadi masalah ya, atau faktor risiko dari suatu masalah kesehatan gitu ya. Nah, em, yang ketiga yaitu person distribution, ini adalah variabel yang sangat menarik, sangat unik. Kenapa saya bilang gitu? Karena variabel ini adalah variabel yang sangat luas sekali dan sangat banyak ya. Karena namanya person ya, kalau kita udah bicara manusia itu pasti sangat complicated. Ya, manusia satu dengan yang lain itu kan sangat berbeda ya. Nah, yang pertama adalah kita bisa bagi person distribution ini menjadi dua. Ada kajian atribut alami atau intrinsik, ada yang eksternal. Nah, kalau atribut alami ini bisa contohnya dari umur, dari gender, dari ras gitu ya. Nah, kalau umur misalnya ada imunitas dan exposure terhadap agennya. Jadi apa kemampuan tubuh ya Dek ya, sesuai dengan umur kita itu kan pasti berbeda ya. Ada bayi atau anak itu masa iya kejadian suatu masalah kesehatannya terpapar karena pekerjaan? Kan tidak mungkin. Bayi atau anak itu ya masih ngintil kan ya sama orang tuanya, masih di rumah. Ya penyakitnya nggak mungkin asbestosis itu kan nggak mungkin ya. Nah, pasti karena apa? Bisa karena genetik, kongenital gitu ya, atau penyakit infeksi yang penularannya itu karena dari keluarga. Cukup sampai sana. Nah, kalau orang tua sudah beda lagi. Orang tua ini maksudnya lansia gitu ya. Disease-nya itu kebanyakan karena degeneratif disease ya. Misalnya apa? Eh DM, contohnya diabetes ya. Nah, kalau misalnya kenapa kok seperti itu di lansia? Karena sudah penurunan fungsi kerja tubuh ya, sehingga fungsi-fungsi yang lain itu kan tuh ikut turun dan akhirnya penyakit-penyakit yang degeneratif itu ya bisa kemudian mulai muncul. Nah, kemudian untuk dewasa muda misalnya, nah ini baru make sense ya karena kalau karena pekerjaan, karena memang di usia ini masa-masa produktif ya, paling produktif manusia itu ada di dewasa muda, yang mana mulai setiap harinya itu disibukkan dengan pekerjaan itu ya. Nah, risiko penyakitnya ya mungkin karena pekerjaan itu tidak akan jauh-jauh dari sana. Nah, namun untuk semua risiko umur itu pasti bisa karena pencemaran lingkungan. Itu jadi semuanya bisa terjadi. Nah, sekarang kalau misalnya untuk adik-adik ini hitungannya kan dewasa muda ya, tapi belum bekerja ya. Nah, masih kuliah yang notabene adalah tadi workplace distributionnya adalah kampus. Bisa juga kejadian masalah kesehatannya adalah karena itu, karena perkuliahan, karena ya bertemu dengan teman-temannya gitu ya, tertular dari temannya. Nah, jadi bisa diramalkan sakitnya apa aja. Terus kalau yang jenis kelamin ada angka kematian. Nah, ini ada beberapa hipotesa ya, adik-adik ya. Nah, nanti mungkin adik-adik yang akan meneliti itu atau mungkin ada beberapa yang sudah membaca itu dari penelitian-penelitian. Nah, angka kematian semua umur itu ternyata untuk wanita itu lebih kecil dibanding laki-laki.
Nah, ini menurut sebuah penelitian ya. Kenapa? Oleh karena exposure terhadap resiko pekerjaan ya, lingkungannya, aktivitasnya, agresivitasnya itu lebih kecil dibanding laki-laki. Contoh ya, asap rokok gitu. Jadi kejadian kematian semua umur itu menurut penelitian wanita lebih kecil dibanding laki-laki. Ya kalau menurut saya tergantung juga ya Dek ya, karena kalau misalnya laki-laki tersebut tidak apa namanya, tidak melakukan faktor risiko seperti yang tersebut ini, ya pasti lebih kecil gitu. Cuman mayoritas kan tidak ya, mayoritas kan pasti ya pekerjaannya agresivitasnya sudah jelas lebih tinggi dibandingkan wanita. Misal yang menjadi apa namanya, buruh pabrik yang bekerja apa namanya dengan fisik ya di lapangan, kemudian apa tukang misalnya ya, tukang, terus buruh bangunan itu kan maksudnya adalah pekerjaan yang agresivitas dan membutuhkan fisik yang sangat tinggi ya, itu kan pasti kebanyakan laki-laki. Terus morbiditas penyakit tertentu, namun contohnya adalah kondisi gonori atau penyakit seksual ya, adik-adik. Wanita lebih besar daripada laki-laki. Nah, ketika sudah berbicara kepada morbiditas penyakit tertentu, ini akan berbeda. Jadi tergantung ya, Dek ya. Makanya ini penyakit itu berbeda-beda juga faktor risikonya, termasuk di jenis kelamin. Kemudian ini ada kurva yang menggambarkan apa nih Dek, incidence rate yang lebih besar pada umur dewasa. Risiko terjadinya suatu masalah kesehatan pada umur dewasa seperti penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, contohnya kecelakaan kerja di sini ya. Kemudian kalau yang F ini adalah kurva berbentuk bimodal yang risiko tidak seragam pada semua umur. Jadi seperti apa? Contoh kanker mami. Puncak terjadi sebelum dan sesudah menopause ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara lagi tentang jenis kelamin, maka perbedaannya itu kenapa Dek? Perbedaan penyakitnya menurut ciri dari jenis kelaminnya oleh karena apa? Ada anatomi fisiologis yang berbeda, ya kan? Kemudian kebiasaan hidup, nggak tahu ya nih kalau adik-adik di farmasi F, farmasi A atau adik-adik yang bergabung di sini ini sebanyak 101 kebiasaan hidup yang laki-laki dan perempuan Beriska nggak tahu ya beda atau sama. Nah, kemudian kesadaran berobatnya. Tapi saya yakin beda sih, Dek. Ya, kesadaran berobat, kemudian kemampuan atau kriteria diagnosa penyakitnya, dan ada juga beban kerja. Ini karena adik-adik sama ya, masihan kuliah semua. Nah, tidak tahu nih kebiasaan hidup dan kesadaran berobatnya nih sama atau tidak. Tapi kalau saya punya hipotesa sih adik-adik yang perempuan ya yang biasanya lebih lebih aware ya, lebih sadar terhadap kesadaran berobat, kebiasaan hidup ya. Tapi saya yakin juga karena adik-adik ini nakes ya, calon tenaga kesehatan pasti dari dini kebiasaan hidupnya sudah hampir sama ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini memang agak jadul di tahun 2000. Penderita pria itu penyakit X lebih besar ya, sebanyak 25%, sehingga sex specific ratio-nya itu ada 2,5, artinya 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang laki-laki. Nah, lalu ada juga etnik atau ras atau tribe. Kelompok manusia atau populasi yang memiliki kebiasaan atau sifat biologis yang sama. Nah, jadi menurut warna kulit ternyata juga bisa mendatangkan sebuah masalah kesehatan ya. Ras kita ya Dek ya terbagi jadi Caucasoid, Negroid, dan Mongoloid ya kan. Nah, ini juga ternyata bisa memunculkan suatu masalah kesehatan. Terus status perkawinan. Nah, ini yang bawah adik-adik buktikan sendiri ya nanti ya. Sering sakit-sakitan mungkin akan menyulitkan mendapatkan jodoh kah? Nah, silakan dibuktikan sendiri. Tapi yang pasti kita nggak mau sakit ya, Dek ya. Kalau kita sendiri mengharapkan untuk diri kita nggak sakit-sakitan, apalagi orang lain gitu. Jadi camkan ya apa ya. Jadikan ini salah satu syarat apa ya untuk adik-adik yang cewek ya ketika menerima pinangan dari teman-temannya cowoknya yang dekat ya atau yang kamu sukai,
Ya, mungkin jadi salah satu faktor ya, Dek ya. Kita maunya semua sehat gitu ya. Tapi kalau memang nanti di kemudian hari memang sudah takdirnya itu kan beda lagi ya. Berharap yang lain yang akan membersamai kita gitu. Pasti harus sehat juga gitu ya. Kemudian terakhir juga yang ekstrinsik fisik ada eksik. Nah, kalau yang dari luar agama, pendidikan, pekerjaan, ya sosial ekonomi, perkawinan tapi beda ya. Perkawinan di sini maksudnya adalah benar di dalamnya. Terus paritas, paritas itu jumlah anak ya. Apakah kebiasaan ini itu kan dia sangat mengebiasaan bersih, ya kan? Kan bersih diri, sholat kebas terdahulu kalau juga sih gitu kan di setiap sesi mau sholat. Nah, gizi kita sehingga bagus, terus imun kita bagus, maka juga akan rendah risikonya terjangkit penyakit tertentu. Beda dengan yang kelompok masyarakat yang belum bisa ya cuma makan seadanya. Nah, itu kan berbeda ya. Perkawinan misalnya apakah ada masalah terkait skytrick problem ya untuk yang belum menikah atau yang sudah menikah bagaimana? Pasti masalahnya berbeda. Paritas misalnya kanker kandungan atau mame. Nah, terus ada gejala respiratoris yang menurut kebiasaan merokok dan gender, laki-laki yang tidak merokok itu masih sama ya, Dek ya, lebih tinggi di laki-laki dibandingkan yang perempuan. Masih mereka tidak merokok. Kenapa? Ya mungkin saya tidak tahu ya. Mungkin kalau misalnya adik-adik pas berkumpul-kumpul ria sama teman-temannya cowok-cowok, kan ada yang pasif tuh smoker. Pasif smoker bisa juga menyebabkan gejala respiratoris yang sama ya dengan yang aktif smoker gitu. Jadi masih di sini tidak merokok ya sama saja ketika lingkungannya juga sebagai aktif smoker. Perbedaan pola penyakit menurut ciri person mungkin disebabkan oleh karena fisiologis respons, kerentanan, kesempatan expose agent risiko, behavior. Kajian person distribusi untuk mengenali apa sih sebenarnya kelompok risiko dan perubahan tren. Jadi ini ya inti dari si person distribution itu. Oke, baik. Saya rasa itu cukup menarik ya kajiannya. Jadi ternyata dari suatu masalah kesehatan yang sesimpel apapun, misalnya flu, itu aja sudah bisa apa adik-adik